enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi, dan juga beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Tim Nasional Indonesia U23 fokus memperbaiki kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Dubai. Abner, how are you? This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Bukan ular Romeni, ini striker keturunan yang sudah foto bareng Shin Tae-yong, mirip Harry Kane. Teka-teki pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya masih menjadi misteri. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, ternyata bukan ular Romeni. Sebelumnya, rumor kencang berhembus mengenai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia mengarah kepada sosok ular Romeni. Diketahui, ular Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia asal Medan yang sedang bermain dengan FC Utrecht di Eredivisie. Ular Romeni adalah pemain dengan posisi penyerang tengah dan sayap. Ia memiliki kemampuan menggiring bola yang baik dengan penyelesaian akhir mematikan. Oleh sebabnya, supporter timnas Indonesia yakin ular Romeni bakal dinaturalisasi oleh PSSI, apalagi dia tidak masuk radar Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Namun, Ketum PSSI menegaskan, sosok penyerang yang sedang diurus oleh mereka bukanlah ular Romeni. Dengan demikian, kemungkinan besar, ular Romeni bukanlah penyerang yang akan segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terlebih, ular Romeni tak seperti Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen, yakni belum bersuah foto bersama Shin Tae-yong. Tetapi, terdapat satu penyerang keturunan Indonesia yang telah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong di Belanda, dan penyerang itu masih muda, bahkan lebih muda dari Rafael Struijk. Namun, dia telah dipantau oleh Shin Tae-yong ketika FC Dordrecht U21 melawan ADO Den Haag U21 di lanjutan laga Eredivisie U21. Striker itu adalah Jens Raven, pengerang FC Dordrecht U21 dengan tinggi badan 189 cm. Secara postur ia mirip Harry Kane penyerang asal FC Bayern Munich yang memiliki tinggi 188 cm. Dikutip dari akun Instagram Shin Tae-yong 7777, pada Sabtu, 6/4, Shin Tae-yong bahkan memberi selamat kepada Jens Raven ketika bertanding melawan Rafael Struijk. Menarik ditunggu siapa sosok penyerang keturunan yang akan dinaturalisasi berikutnya. Prediksi kalian siapa guys? PSSI pastikan striker grade A yang akan dinaturalisasi bukan ular Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa ular Romeni bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa ular Romeni menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Primeur pada 25 Maret lalu, ular Romeni menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya, kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Ya, suatu kebanggaan besar, karena nenek dan ibu saya lahir di sana, ungkap ular Romeni, dikutip bolanusantara.com dari kanal YouTube Voetbal Primeur. Bahkan, Romeni secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya, saya, agen dan Presiden PSSI. Kita berbicara tentang apa yang mereka mau, naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbuh Romeni. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, betul bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi yang akan bergabung, saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Memang akan ada 2 pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erick Thohir. Kalau nanti suratnya masuk, berarti ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi, tambahnya. Mengenai posisi bermain, Erick Thohir memastikan bahwa ada 1 nama yang bisa bermain di banyak posisi. Achter elkaar en ja, hij valt goed en ik kop hem binnen.
Sedangkan satu nama lain berposisi sebagai striker. Kalaupun Kelvin Khan dia bisa main di beberapa posisi, bek kiri, sayap, dan gelandang bertahan. Dia juga punya tendangan bebas yang cukup mematikan, lanjutnya. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erik memastikan bukan sosok Ula Romeni, salah satunya striker. Tetapi perlu waktu, striker ini untuk menjadi tulang punggung. Saya pastikan bukan itu, Ula Romeni, tutupnya. Justin Hubner dipastikan dilepas Cerezo Osaka dan gabung Timnas Indonesia U23 di detik-detik akhir. Yeah, I was really excited when I heard that Cerezo wanted me. Kabar baik datang buat skuad Timnas Indonesia U23 jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan kalau Justin Hubner bakal segera gabung Garuda Muda. Justin Hubner menjadi salah satu dari nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong buat ikut dalam pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun sampai saat ini, Justin Hubner masih belum bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya Cerezo Osaka. Cerezo Osaka menegaskan masih membutuhkan tenaga Justin Hubner untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jepang, J-League. Meski begitu, Erick Thohir justru memberikan kabar bagus terkait Hubner. Sang pemain dipastikan akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 meski akan terlambat. Per hari ini, Justin Hubner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Nathan Choeaon sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erick Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya. Jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berharap Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar nanti. Ada mimpi yang ingin dicapai yakni melihat Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Garuda Muda harus bisa finish minimal di peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Coach Shin menargetkan lolos fase grup. Kalau ternyata bisa semifinal itu luar biasa. Kalau bisa 3 besar lolos ke Olimpiade. Menurut saya ini bukan mimpi di awang-awang, jelas Erick Thohir. Tim ini harus bernaik melihat mata musuh-musuhnya. Kita manusia juga dan kita juga bisa main. Jangan justru takut. Gak ada zamannya PSSI sekarang pemain bisa bicara begitu, takut dengan lawan, ujarnya. Pasukan Shin Tae-yong akan kembali menggelar laga uji coba kontra Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April. Lalu di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia dan Yordania. Diharapkan, Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal pada laga pertama kontra Qatar yang akan digelar pada tanggal 15 April mendatang. Pelatih Shin Tae-yong belum menjamin kiper keturunan, Cyrus Margono, akan dipanggil ke Timnas Indonesia, walaupun Cyrus Margono kini sudah kembali menyandang status warga negara, WNI. Cyrus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian, SKIM, setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Cyrus memiliki darah Indonesia lewat sang ayah. Sementara ibunya berasal dari Iran. Semua pemain, keturunan, yang menjadi WNI, tidak selalu langsung masuk timnas, ucap Shin Tae-yong. Soal kualitas pemain berusia 22 tahun tersebut, Shin Tae-yong mengaku tidak banyak mengetahui. Pasalnya, belum ada kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk melihat langsung kemampuan Cyrus Margono yang tercatat memperkuat Panathinaikos FCB, jujur belum lihat secara langsung. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, ujar Shin Tae-yong. Sebelumnya, Cyrus sangat percaya diri bisa menembus skuad Timnas Indonesia. Iya, tentu saya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, ucap Cyrus Margono saat ditemui seusai diambil sumpah kewarganegaraan. Tapi, kita akan lihat nanti, kata pemain berpostur 191 cm tersebut. Kendati begitu, Cyrus Margono tetap menyadari bahwa persaingan di posisi bawah Mister Squad Garuda sangat sengit. Kompetitornya seperti Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan Muhammad Riyandi, dan Hernando Ari.
Belum lagi ada nama Martin Paes yang saat ini tengah mengurus proses naturalisasi. Saya pikir pasti akan ada kompetisi, tentunya, karena itu olahraga tim, kata Cyrus. Tanpa kompetisi, tidak akan ada persaingan. Tapi, pastinya persaingannya secara sehat. Lalu, siapapun yang terpanggil di timnas Indonesia sebagai kiper, pasti akan menjaga gawangnya dan negaranya, ujarnya. Kiper baru dari Liga Yunani, Cyrus Margono, solusi buat cedera Hernando Ari. Cyrus Margono resmi menjadi WNI, bisa menjadi kandidat kiper utama timnas U23 Indonesia pengganti Hernando Ari. Timnas U23 Indonesia menyambut solusi tak terduga di sektor penjaga gawang menjelang Piala Asia U23 2024. Saat ini Garuda Muda sedang menjalani TC di Qatar. Hernando Ari dipaksa tampil, walaupun kondisinya masih belum fit 100%. Garuda Muda akan berlaga di grup A Piala Asia U23 2024, yang berisi tim neraka Qatar, Australia, dan Yordania. Dengan kick-off kurang dari 1 bulan, pelatih Shin Tae-yong justru kehilangan kiper andalannya. Sosok tersebut yaitu Hernando Ari, kiper Persebaya Surabaya yang juga kiper nomor 1 timnas senior. Dalam skenario terburuk, pemain 22 tahun itu akan melewatkan pula Piala Asia U23. Shin Tae-yong sudah menyiapkan Adi Satyo sebagai pengganti, dengan cara memanggilnya ke timnas senior. Dia adalah Cyrus Margono, kiper diaspora Indonesia yang merumput di Panathinaikos B di kasta 2 Liga Yunani. Menurut staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan, Margono adalah anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat memilih Indonesia, sehingga tidak bisa disebut pemain naturalisasi. Cyrus adalah kasus pertama dalam sejarah, tulis Hamdan di Instagram. Bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri dan telat memilih, lalu mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Langkah PSSI berikutnya yaitu mendaftarkan perpindahan asosiasi kepada FIFA. Jika langkah terakhir tersebut sudah dilakukan, Margono bisa membela Merah Putih di kancah internasional. Dari sisi kapabilitas, pemain kelahiran 9 November 2001 itu boleh diadu. Ia musim ini bermain 8 kali bagi Panathinaikos B di Greek Super League 2, atau kasta 2 Liga Yunani. Margono kini menjadi satu-satunya kiper Indonesia dengan pengalaman Eropa, yang sayang sekali jika dilewatkan. Tolak Suriname, Jairo Riedewald dikabarkan pilih perkuat timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk timnas Indonesia, tulis akun Instagram Football Indonesia, menyatut pernyataan Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message, DM, Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan, ID. Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain sebelumnya, Jairo Riedewald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam dan membantu di Amsterdammers, julukan Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Keturunan Hassani Abdul Ghani juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi.
Apakah Jairo Riedewald salah satu di antaranya? Beredar kabar penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, bakal memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apakah kabar ini benar adanya? Nama Sydney Van Hooijdonk muncul tak lama setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, pria yang membantu mengurusi proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama dan Sandy Walsh ini tak mau mengungkap identitas sang pemain. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers.